Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab di dalam hikmat Tuhan kami dapat mengenal bagaimana kami harus hidup. Dan kami bersyukur karena hikmat itu juga diperoleh di dalam sejarah ketika kami mempelajarinya. Kami tahu bahwa banyak sekali kesalahan para pendahulu kami di dalam sejarah, tapi kami juga tahu begitu banyak hal indah yang Roh Kudus kerjakan melalui mereka. Hari ini kami ingin mengenal salah satu dari sejarah itu, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Biarlah apa yang sudah terjadi melalui anugerah Tuhan dapat menjadi guru kami juga, sehingga kami mengerti bagaimana harusnya kami hidup sebagai orang Kristen, terutama di dalam masa kami menghidupi periode kami menjadi mahasiswa ataupun juga masa muda kami. Kiranya Tuhan berkenan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita akan mengenal tradisi Puritan. Ini satu tradisi yang sangat penting di dalam reformasi. Namun saya ingin kasih satu batasan bagi kita bahwa kita tidak sedang mencari tradisi mana yang paling baik. Kadang-kadang orang mengatakan, wah, Puritan adalah the most reformed tradition, gitu ya. Adalah kelompok paling reform di dalam tradisi reformasi. Nggak ada kelompok paling reform, dan kalaupun ada, nggak terlalu signifikan. Karena harusnya kita jadi kelompok yang berusaha jadi Kristen, bukan menjadi reformnya. Nah, jadi meskipun tradisi itu penting, tapi kita tidak mau mengatakan, kami mau pelajari satu tradisi karena kami ingin mendedikasikan diri ke tradisi itu. Bagi saya itu justru memiskinkan sejarah. Kita bisa belajar dari banyak tradisi, dan justru ini ironisnya yang digali dan ditekankan di dalam tradisi Puritan. Beberapa teolog Puritan justru memperkenalkan sebuah bidang teologi yang disebut Reform Scholastics misalnya. Reform Scholastic ini menggali kembali dari teologi-teologi, bahkan teologi Katolik. Dan kalau saudara mengatakan apakah ini kompromi, kok orang reform di Inggris atau reformasi di Inggris kok pakai Katolik? Tapi argumen mereka adalah justru kalau kami pakai Katolik, misalnya Thomas Aquinas yang paling sering digali ya. Kalau kami pakai Thomas Aquinas untuk menekankan bahwa tradisi Protestan itu benar, ini justru kuat. Saudara melawan musuh pakai pendapat dari tokoh utama dari musuh itu kan. Kalau saudara pakai tokoh utama dari musuh untuk menyatakan bahwa pendapat kami mirip dia, itu kuat sebenarnya. Nah, jadi justru tradisi Puritan di dalam ekspresi teologinya itu sangat kaya. Jadi penggalian kaya ini yang justru bisa dinikmati. Tapi juga ingat bahwa tidak semua teolog Puritan itu bersih dari bidat. Gitu. Beberapa mempunyai pengertian Tritunggal yang mengkhawatirkan. Tentu saudara nggak bisa bilang, oh kalau gitu Puritan kacau. Enggak, 1-2 apel busuk tidak membuat seluruh kumpulan jadi rusak gitu kira-kira. Ini agak beda dengan pepatah dunia. Nah, maka kita tidak mendewakan satu tradisi, bahkan tradisi reformasi Jenewa misalnya, kita nggak bilang ini adalah the golden age of reformation, enggak juga. Tapi kita ingin gali dari semua periode. Kalau saudara tanya, terus kapan dong periode yang paling bagus? Ya nggak ada, kita semua periode ada bagus ada buruk. Tapi tentu kita mesti fair, mesti adil, menggali dan memahami kelimpahannya apa, gitu ya. Kelimpahan orang Puritan atau tradisi Puritan, kelimpahan dari tradisi abad pertengahan, kelimpahan dari tradisi patristik para bapak gereja dengan segala kelemahannya. Ada orang mengatakan tradisi patristik Tritunggalnya kacau. Ya ada yang Tritunggalnya kacau, tapi jangan lupa doktrin Tritunggal masuk ke dalam konfesi pengakuan iman itu jasanya para bapak gereja. Jadi kalau kita mengatakan para bapak gereja teologinya masih meragukan, ya Calvin pun menghargai mereka dengan penghargaan tinggi sekali. Jadi periode bapak gereja penting. Periode yang disebut abad kegelapan, Dark Ages, yang sebenarnya nggak gelap-gelap amat, justru jadi periode tumbuhnya sains yang luar biasa. Jadi kita nggak bisa meremehkan periode apapun dan tidak mendewakan periode apapun. Itu dulu ya. Nah, jadi saya tidak ingin populerkan tradisi Puritan lalu mengatakan, mari GRI Bandung jadi Puritan. Bukan itu pengertian hikmat yang saya mau saudara miliki. Oke, terus apa yang kita bisa pelajari dari Puritan? Nah, kita mesti gali dulu konteks sejarah. Saya ingin kasih tahu dulu tentang perbedaan dulu dengan sekarang. Sekarang kita sudah lewati zaman modern, di mana pemerintah, kemudian dunia teknologi, kemudian dunia sekolah, dunia akademik, dan juga gereja itu terpisah. Nah, tapi zaman sebelum modern, Puritan itu kan pramodern, sebelum modern, atau bahkan early modern, banyak orang bilang. Tapi zaman sebelum modern, early modern atau pramodern, lain. Zaman ini semuanya itu Kristen. Pemerintah Kristen, dunia pendidikan Kristen, hiburan juga Kristen, kecuali hiburan negatifnya tentunya. Lalu sekolah juga Kristen, dan semua Kristen.
Jadi kekristenan ini adalah tema dari seluruh lembaga di masyarakat. Nah, maka saudara bisa bayangkan ya, kalau sebuah negara mau pindah dari Katolik ke Protestan, ini perpindahan yang luar biasa besar. Ini mirip revolusi. Reformasi adalah gerakan mereformasi gereja. Tetapi karena ada reformasi gereja, sebuah negara harus direvolusi. Ini pengertian harus jelas. Maka ketika Jerman menjadi Protestan misalnya, ini ada reformasi besar terjadi. Ketika Inggris menjadi Protestan, juga ada reformasi besar terjadi. Nah, jadi setelah keputusan jadi Protestan, perlu ada pikiran tentang bagaimana undang-undang harus dibentuk ulang, bagaimana sistem pemerintahan harus dipikirkan, bagaimana teologi di dalam dunia sekolah, di dalam undang-undang, di dalam aturan hukum diekspresikan lagi. Nah, ini yang jadi problem. Nah, Inggris sendiri mempunyai dobrakan menjadi Protestan dengan cara yang tidak mulus kan. Sudah tahu di abad yang ke-16 ya, Raja Henry ke-8 nggak punya anak laki-laki. Dan dia khawatir nanti bagaimana keturunanku bisa berlanjut jadi raja. House of Tudor. Ini salah satu dinasti kerajaan Inggris yang sangat penting ya. Dan diabadikan di dalam merek jam. Jadi ini House of Tudor, bukan House of Rolex. Nah, House of Tudor bagaimana bisa jadi besar kalau saya tidak punya anak laki-laki? Maka dia memutuskan untuk menceraikan istrinya namanya Catherine of Aragon. Saya mau ceraikan istriku, kawin dengan yang lain. Nah, saudara, biasanya kita berpikir, oh nggak boleh cerai, Katolik melarang cerai, jadi Paus melarang dia cerai. Salah. Paus nggak peduli kalau raja mau cerai atau tidak, cuma Catherine ini adalah keluarga dari Raja Holy Roman Empire. Ini urusan politik lah. Dari dulu sampai sekarang para politisi itu mikirnya politik dan kedudukan kok. Jadi ketika Raja Henry ke-8 bilang, saya mau ceraikan Catherine. Saya nggak mau Catherine. Yang mau Catherine orang lain aja. Catherine yang lain lagi. Saya nggak mau Catherine. Karena dia nggak bisa kasih saya anak. Saya mau kawin dengan orang lain. Catherine yang ngamuk. Dan dia saudaranya Raja Holy Roman Empire. Raja Holy Roman Empire ngamuk. Lalu tanya sama Paus, kamu di pihak mana? Paus bilang, ya kamulah gitu ya. Saya di pihak kamu, Raja Holy Roman Empire. Akhirnya Paus menulis surat keberatan terhadap keputusan cerai dari Henry ke-8. Henry ke-8 ngamuk dan mengatakan, kalau gitu kita putus. Akhirnya Inggris menjadi penganut Protestan. Nah, ini menggembirakan para kelompok tukang protes itu tentunya ya. Mereka bilang, oke, sekarang Inggris jadi ally kami. Sudah ada Swiss, kemudian Liga Swiss ya. Sudah ada Liga Swiss, sudah ada Jerman. Dan sekarang Inggris, welcome to the club. Nah, tetapi ada problem, reformasi Inggris tidak kuat karena pengertian yang dimunculkan belakangan setelah akhirnya Inggris menjadi Protestan itu nggak banyak ditekankan di dalam pemerintahan dari Raja Henry ke-8. Nah, kemudian Raja Henry ke-8 pun meninggal, digantikan oleh Raja Edward, bukan Edward ke-6. Banyak nama-nama ternyata cukup akrab dengan kita ya. Nanti mungkin ada nama-nama lainnya juga akrab dengan kita. Raja Henry sudah meninggal, Raja Edward muncul, dan Raja Edward juga tidak terlalu kuat di dalam menggalangkan reformasi seketat yang diharapkan oleh para Protestan, para penganut Calvinis. Dan ini juga agak ironis ya. Orang Inggris menganut Calvinis, tapi metode berteologi mereka itu jauh lebih dekat dengan Butzer, dan kemudian reformator berikutnya namanya Heinrich Bullinger. Jadi sebenarnya Puritan banyak dapat pengaruh dari Bullinger, bukan Calvin secara langsung. Nah, kalau sudah bilang, wah kalau gitu Calvin nggak sehebat yang kita pikir. Memang, Calvin baru hebat belakangan ya. Calvin itu kurang populer di zaman dia. Jadi dia sendiri bukan tokoh utama sebenarnya. Nah, belakangan baru ada orang-orang seperti John Knox dan lain-lain yang populerkan, kemudian Turretin dan lain-lain. Baru Calvin mendapatkan, ya bisa dibilang popularitas yang seharusnya, karena kualitas Calvin ya bisa dibilang melampaui Butzer dan Bullinger sebenarnya. Tapi pada waktu itu dia nggak terlalu seterkenal yang lain. Meskipun pengaruhnya sangat kuat di Scotland, tapi tidak di Inggris secara keseluruhan. Nah, maka setelah Raja Edward meninggal, akhirnya muncul ratu, bukan raja, Elizabeth yang pertama, bukan yang kedua baru selesai hidupnya. Nah, Elizabeth pertama langsung memutuskan reformasi teologi, pemikiran, doa, dan lain-lain. Nah, dia mau bereskan semua. Nah, ini yang dicari-cari sama orang Protestan. Kami sudah tunggu. Ini negara katanya mau jadi Protestan, tapi kok nggak bereskan buku doa, nggak membereskan teologi, nggak membereskan pengakuan iman. Jadi kalau kita bukan Katolik, terus kita apa dong? Oh, Protestan. Protestan macam apa? Ya macam-macam, itu nggak tahu. Nah, Elizabeth yang akhirnya mulai memutuskan, ada terbit Book of Common Prayer, kemudian ada banyak
pengertian-pengertian doktrinal dan juga pengakuan-pengakuan iman mulai dibahas. Akhirnya masuk ke parlemen dan masuk ke gereja, tetapi dua kelompok menolak. Yang pertama adalah kelompok Katolik, mengatakan Inggris harus balik jadi Katolik. Yang kedua adalah kelompok Puritan. Kelompok Puritan ini mengatakan, masa begini doang reformasi? Kurang ketat. Kamu tidak menekankan apa yang diperjuangkan di Swiss atau di Jerman. Nggak ada teologi yang jelas di sini. Nah, maka mereka menjadi lawan dari Elizabeth pertama, dan Elizabeth pertama marah. Loh, saya membela kamu kok, dan orang Puritan bilang, nggak bisa, kamu cuma melakukan reformasi separuh jalan, halfway reformation. Kalau reformasi separuh jalan kita nggak mau, nggak ada gunanya. Nah, ini yang diperjuangkan oleh orang Puritan. Jadi dari zaman Elizabeth pertama, orang Puritan makin gencar menulis, menerbitkan publikasi, dan memberikan pendapatnya ke dunia politik. Ini agak beda dengan pengertian kita tentang kesalehan ya. Orang Puritan, oh mereka kelompok yang suka ngerem diri di kamar, waktu saat teduh 8 jam gitu ya. Waktu baca Alkitab 50 jam. Gimana bisa satu hari 24 jam? Jadi mereka itu orang yang menyendiri dengan Tuhan, alone with God. Salah. Mereka orang yang sangat publik. Mereka ingin teologinya masuk publik. Mereka itu adalah yang kita pikir sekarang ini Kuyperian gitu ya. Ternyata Puritan dan Kuyperian nggak terlalu beda. Nah, mereka mulai bersuara, mereka bikin publikasi, mereka masuk ke parlemen, mereka memperjuangkan supaya suara reform masuk ke situ. Lalu orang-orang mengatakan, orang Protestan ya, mengatakan, apalagi yang kamu mau? Kita ini sudah Protestan. Orang-orang ini bilang belum. Nah, maka mereka dituduh Puritan. Jadi Puritan ini adalah tuduhan ya, bukan nama yang dibanggakan. Kalian Puritan. Kami Puritan. Iya. Kenapa dibilang Puritan? Karena terlalu pure. Oh, bagus dong. Nah, akhirnya jadi Puritan. Nah, jadi kelompok ini nggak dikasih nama ya. Mereka cuma bilang, kayaknya reformasi harusnya nggak begini. Teologi reform nggak seperti ini terlalu ngambang. Misalnya ketika perjamuan masih ada gesture-gesture Katolik, dan nggak ada yang sadar. Mereka mengatakan, tahu nggak ini jadi perdebatan di Swiss. Kenapa kalian nggak ambil posisi untuk hal ini? Nah, jadi kelompok ini menyebalkan orang Protestan lain. Orang Protestan lain merasa mereka terlalu ngotot untuk hal yang nggak penting, padahal penting bagi mereka. Misalnya, bagaimana memahami Tritunggal, bagaimana melawan ajaran yang sebenarnya anti-kristologi yang benar. Ini nggak disadari oleh Protestan Inggris kebanyakan. Nah, akhirnya orang Puritan dianggap terlalu cerewet, terlalu ngotot, terlalu detail, terlalu ambil garis ekstrim dan disebut Puritan. Tapi mereka membanggakan status itu. Nah, maka kelompok Puritan ini mulai disorot. Mereka mulai jadi kelompok yang mendapatkan popularitas lebih banyak. Lalu mereka juga mulai memisahkan diri dari kongregasi gereja Inggris dan memutuskan untuk mempunyai pendirian teologi yang mandiri. Nah, mereka melakukan kebaktian dan pemimpin yang berkhotbah adalah hamba-hamba Tuhan yang sangat terdidik. Salah satu yang jadi ciri dari gerakan ini, gerakan Puritan, adalah kesenangan belajar, the love of learning. Kesenangan belajar, ingin tahu, bukan demi dapat pengetahuan pragmatis, ingin tahu karena penting. Ketika Richard Baxter sudah meninggal, ini salah satu teolog Puritan juga, buku-bukunya itu mau disumbangkan, dan mereka melihat ada beberapa buku, salah satunya adalah buku panduan bedah. Jadi dia belajar bedah. Dan ditemukan ternyata dia pernah melakukan praktek bedah. Jadi saudara mau dibedah sama pendeta? Ada usus buntu, kira-kira siapa ya? Pendeta Anton atau pendeta Benyamin yang bedah saya? Jadi bayangkan, ini mungkin contoh ekstrim lah ya. Saya nggak tahu pembedahannya berhasil atau nggak ada data. Tapi mereka adalah orang yang belajar banyak hal. Ketika John Owen meninggal dan buku-bukunya mau disumbangkan, salah satu buku yang menarik perhatian adalah manual membikin bir. Nggak usah negatif dulu ya, bir minuman yang normal pada waktu itu. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang senang belajar, mengaitkan segala hal, dan khotbahnya itu biasanya ada 3 tahap. Tahap pertama adalah penjelasan firman, tahap kedua adalah aplikasinya biasanya detail, jadi aplikasi untuk para pelajar, para guru, kemudian para suami, para istri, kemudian para pekerja, para pengangguran, gitu, pendosa-pendosa yang ada di gereja. Jadi aplikasinya bisa belasan. Jadi eksposisi, kemudian bisa ada banyak aplikasi, dan khotbahnya lumayan panjang. Bisa 2 jam, 3 jam. Kemarin Pak Tong di HUT seluruh total kebaktian 4 jam lebih kalau nggak salah ya. Itu bukan hal yang aneh di zaman Puritan. Jadi ketika orang mengatakan, kebaktian GRI 3 jam lebih, bisa 4 jam. Orang Puritan bilang, oh, jadi nostalgia. Itu kira-kira. Nah, lalu setelah aplikasi, mereka akan memberikan pengertian yang bersifat berita.
Mereka pengkhotbahnya ya, mereka akan mengatakan, saudara-saudara, parlemen memutuskan ada artikel ini yang memutuskan bahwa warga harus begini. Ini artikel yang bagus, mari kita dukung dalam doa misalnya. Lalu Ratu Inggris memutuskan untuk melakukan ini harus kita doa supaya batal misalnya gitu ya. Jadi mereka melakukan berita dari mimbar. Dulu orang nggak ada Detikcom, juga nggak ada Metro News gitu ya. Jadi mereka dapat berita dari mimbar. Nah ini alasannya kenapa pendetanya mesti belajar tentang politik, mesti tahu tentang sains sebisa mereka ya. Dan mereka orang-orang pinter, ya Tuhan bangkitkan lah ya. Banyak orang-orang pinter jadi pemimpin dan jadi pengkhotbah. Jadi saudara, kesan bahwa orang Puritan itu saleh yang cuma satu arah, cuma mengerti pokoknya kesalehan, doa sama Tuhan, pokoknya apapun dunia tidak berarti. Dunia di belakang, salib di depan, misalnya begitu. Itu nggak umum, gambaran yang aneh gitu. Orang Puritan nggak seperti itu. Nah jadi mereka mulai masuk mempengaruhi parlemen dan makin lama makin kuat. Lalu kemudian House of Tudor berakhir di Elizabeth pertama, diganti oleh House of Stuart. Nah House of Stuart ini punya raja yang masih akrab dengan Protestan, misalnya Raja James, atau tadi Raja James, raja yang oke. Raja James masih melanjutkan program Protestan dan parlemen makin kuat di zaman dia. Lalu muncul satu orang namanya Oliver Cromwell. Nah ini pemimpin parlemen Inggris di abad 16 dan ke-17 awal yang luar biasa berpengaruh. Cromwell ini adalah orang yang sangat ngotot, sangat berpengaruh, politisi yang handal, pintarnya luar biasa, dan mempunyai bijaksana dan juga keberanian. Seluruh parlemen melihat dia sebagai pemimpin. Bahkan ada yang sindir dia, sebenarnya kamu the true king gitu ya. Dia itu ya ini namanya Oliver Cromwell Panjaitan mungkin, seperti gitu kira-kira. Nah jadi Oliver Cromwell memimpin parlemen, dan parlemen Inggris mulai memerintahkan gereja untuk memikirkan pengakuan iman. Ini yang nanti di abad 17 jadi Westminster Standards. Jadi ada pengganti Book of Common Prayer, karena itu dianggap masih Katolik. Kemudian ada pengganti katekismus, ada shorter dan larger. Lalu ada pembentukan pengakuan iman. Ini semua di zaman Puritan menguasai parlemen. Nah inilah tradisi Puritan sampai masa jayanya. Nah Cromwell membawa kejayaan Puritan dan dia berteman baik dengan seorang tokoh muda, second generation Puritan, yaitu John Owen. John Owen ini adalah seorang yang luar biasa brilian. Saudara, Carl Trueman taruh nama John Owen itu setara dengan orang-orang seperti Thomas Aquinas, Agustinus, dan Calvin. Nah dia punya kepintaran ya, briliansnya, itu nggak sepopuler tokoh-tokoh yang lain. Salah satu penyebab adalah dia menulis bahasa Inggris tapi dengan gaya berbahasa dari Latin. Jadi gaya Latin tapi pakai kosakata Inggris. Ini bikin Inggrisnya sulit bukan main. Kalau saudara baca John Owen dan saudara ngerti, itu adalah buku yang sudah diedit ulang. Jadi jangan terlalu pede. Pak, Bapak bilang John Owen sulit. Hah, saya sudah selesai baca. Gampang. Mana lihat bukunya? Oh ini yang udah diedit. Masa sih Pak? Coba saya baca yang asli. Setelah saudara baca, saudara bingung. Yakin ini Inggris? Saya ngerti setiap kata, tapi saya nggak ngerti apa maksudnya satu kalimat ini. Nah, jadi ini ya, saudara baca John Owen dan ngerti ya, kemungkinan saudara membaca yang sudah diedit ulang, gitu ya, sudah diberikan sentuhan yang lebih manusiawi. Nah, ini yang bikin dia agak kurang populer. Tapi kalau saudara mampu dalami pikiran dia adalah orang yang all round. Dia adalah bisa dibilang, Carl Trueman bilang dia adalah Renaissance man ya. Tahu banyak sekali hal, mengerti banyak sekali konsep teologi, tahu bagaimana mengincorporate teolog terdalam dari abad pertengahan ke dalam sistem teologi dari Protestan. Nah dia menurut beberapa ahli sejarah gereja adalah salah satu penulis tafsiran Ibrani paling baik sebelum masuk zaman modern. Jadi kalau saudara bandingkan pre-modern exegesis yang ada, tafsiran pre-modern yang ada, pre-modern maksudnya sebelum abad 18 gitu atau 18 dan seterusnya. Ini adalah tafsiran paling bagus. Paling bagus dalam arti biblika ya, bukan paling bagus dalam arti teologi. Kalau paling bagus dalam arti teologi ya hampir semua komentari di zaman manapun oleh teolog-teolog yang penting itu bagus. Tapi maksudnya biblika karena banyak penyelidikan yang belum muncul ketika itu kan, misalnya tentang data-data Timur Dekat kuno, tentang kebiasaan orang Yunani, tentang pengertian pragnostik, misalnya protognostik dan pemikiran-pemikiran filosofis yang baru di abad 20 ketahuan. Ini nggak diketahui oleh John Owen dan oleh para teolog yang lain. Jadi secara teologi semua komentari mereka bagus, tapi secara insight biblika kurang. Nah kadang-kadang kalau saudara dengar Pak Tong bilang komentari itu nggak bagus, saya agak sedih loh, karena mungkin Pak Tong salah baca komentari gitu ya. Karena ada komentari yang bagus, ada nama-nama yang memang jarang, tapi bagus.
Saudara kalau mau baca buku tafsiran, mungkin cuma satu dua yang bagus untuk Injil Matius misalnya, untuk Markus, untuk Lukas, dan lain-lain. Tapi satu dua itu super bagus. Nah itu sebabnya kalau ketemu yang bagus, saudara akan lihat bagus. Tapi secara teologi, theological wise gitu ya, secara konsep teologi, nggak ada dari penulis-penulis Puritan ataupun tradisi Calvinis atau tradisi reformasi yang komentrinya tidak layak baca. Semua layak baca. Semua memberikan insight yang bagus. Matthew Henry memberikan insight yang bagus, tapi bukan insight biblika gitu ya, tapi insight teologi yang bagus. Nah, dianggap bahwa secara biblika, John Owen punya komentari Ibrani itu luar biasa. Salah satu karya monumental yang luar biasa penting. Nah, ini tentang John Owen. Nah, kita balik ke Cromwell. Nah, Cromwell akhirnya mempengaruhi parlemen untuk mempunyai kekuatan yang besar, termasuk merancangkan pengakuan iman. Lalu Raja James diganti oleh Raja Charles. Bukan yang sekarang, ini yang sekarang ketiga. Raja Charles yang pertama. Nah, Raja Charles yang pertama juga Protestan, tapi banyak bentur dengan parlemen. Salah satu yang bikin bentur adalah pencegahan parlemen untuk Raja Charles ribut dengan Scotland. Raja Charles sudah nggak tahan karena ribut dengan Scotland, dia kumpulkan tentara, dia pakai pasukannya untuk serang Scotland. Parlemen berikan peringatan, kamu melakukan perang saudara. Dan kalau kamu lakukan perang saudara, kamu menginisiasi perang lawan Inggris Raya. Di dalam undang-undang hukumannya adalah mati. Ini udah diperingatkan ya. Jadi Raja Charles nekat berani melangkah untuk berperang, kamu akan dihukum mati. Raja Charles kaget, parlemen punya tentara dengan tentara saya besar mana? Dia nggak takut. Maka dia putuskan tetap jalan serang Scotland. Nah ini orang keras kepala ya, diperingatkan justru jadi bensin untuk dia tambah panas. Ada orang-orang modelnya gitu kan, dikasih tahu pemberitahuan itu justru bikin panas. Kalau dibilang jangan telat ya, justru karena dibilang jangan telat, sengaja telat. Gitu ya. Jangan nakal, justru karena dibilang jangan nakal, saya jadi nakal. Andai kamu nggak bilang, saya nggak lakukan. Sayangnya kamu bilang, saya jadi lakukan. Nah ini kira-kira Raja Charles. Jadi saudara jangan Charlesian gitu ya, jangan Charlesisme. Nah Raja Charles sudah diperingatkan, jangan serang Scotland, kami tangkap kamu. Mana berani kamu tangkap saya? Dia serang Scotland dan parlemen perang dengan raja. Nah ini English Civil War, perang saudara Inggris. Ini perang saudara pertama di dalam seluruh penguasaan Inggris ya. Amerika kan belakangan ada Civil War, perang saudara. Ada Carl Truman pernah joke mengatakan Inggris itu selalu mendahului Amerika. Tapi Amerika selalu bikin yang lebih heboh gitu ya. Perang saudara kami lebih dulu dari Amerika. Tapi siapa yang masih ingat perang saudara Inggris? Tiap kali dengar Civil War ingatnya Amerika. Ingatnya deklarasi mengenai perbudakan dan mengenai pembebasan perbudakan. Itu yang diingat. Amerika itu sebenarnya kopian gitu ya, kami yang original. Tapi yang kopian selalu lebih sukses. Nah, akhirnya terjadi perang dan Charles kalah. Dia ditangkap, dia diadili dan diputuskan hukumannya mati. Dia dipenggal. Nah, ini pertama kalinya di abad 17 ya, dia dipenggal dan semua Inggris heboh. Pertama kali dalam sejarah raja kami dipenggal. Raja kami mati. Ini membuat kehebohan yang besar. Lalu Raja Charles I sudah mati, muncul Raja Charles II naik tahta. Raja Charles II takut sekali sama parlemen. Sehingga ketika dia ribut dengan parlemen, dia mengalah ketika dia akhirnya dibuang. Nah, lalu yang berkuasa siapa? Nah, waktu itu pernah ada pertengkaran antara John Owen dengan Oliver Cromwell. Karena ada yang mengusulkan, Cromwell kamu saja jadi raja. Dan Cromwell perlu beberapa hari untuk menolak. Ini bikin John Owen marah sekali. Harusnya jangan tunggu harian menjawab. Harusnya begitu ditanya kamu jadi raja, kamu langsung ngomong tidak. Akhirnya Owen marah sekali sampai waktu Cromwell mati, Owen tidak datang ke pemakamannya, saking marahnya gitu ya. Ditanya sama temannya, Cromwell sudah mati, biarin. Ayolah ampuni, aku berdosa, nggak mampu mengampuni Cromwell gitu ya. Dia begitu marah sama Cromwell karena sempat berpikir mau jadi raja. Nggak bisa, kamu bukan orang yang harusnya jadi raja. Ada interest pribadikah kamu jadi penguasa? Kamu teman saya, harusnya kamu membela pemerintahan yang tidak monarki sifatnya. Tapi akhirnya Cromwell menjawab tidak, dia nggak mau jadi raja, dan akhirnya pemerintahan Inggris dikuasai oleh konsili negara, Council of State. Nah, konsili negara ini yang berkuasa, meskipun Raja Charles naik tahta sih, tapi Raja Charles nggak punya kekuatan. Cromwell begitu berpengaruh, tentara dengar ke dia. Nah, jadi kalau dia mau jadi raja sebenarnya dukungan ada, tapi karena John Owen ngambek, saya jadi nggak berani. Nah, ini indahnya persahabatan ya. Supaya sahabatku nggak ngambek, saya nggak jadi raja. Dia udah telanjur ngambek, ya sudahlah apa boleh buat. Semoga dia bisa memaafkan saya. Ada teman dari John Owen bercanda mengatakan ketika John Owen sudah meninggal, sekarang mereka diperdamaikan oleh Tuhan di surga,
dan harap ini pun tidak gagal membuat John Owen mengampuni. Itu ya, jadi saking marahnya John Owen sampai temannya bilang kayaknya surga pun perlu usaha untuk bikin John Owen mengampuni Oliver Cromwell. Saya yakin mereka udah main bola bersama di sana gitu. Nah jadi sampai mana tadi? Parlemen makin kuat karena Oliver Cromwell. Tapi waktu Oliver Cromwell mati, parlemen jatuh dan jadi sangat lemah. Nah ini yang bikin kemudian ada restorasi kerajaan Inggris muncul. Ini di zaman periode abad 17, di zaman Charles yang kedua. Nah waktu restorasi ini muncul, semua orang yang dianggap terlibat dalam pembunuhan, mereka bilang pembunuhan, bukan lagi eksekusi hukum. Pembunuhan Charles I ditangkap. Semua orang parlemen ditangkap yang pernah terlibat, yang pernah mengatakan Charles ke-1 harus mati. Dan salah satu kelompok yang paling di-ban karena dianggap mempengaruhi parlemen untuk bunuh Raja Charles adalah Puritan. Wah, orang Puritan ini termasuk pembunuh Raja Charles. Nah, maka ajaran Puritan dan kelompok ini juga di-ban dari Inggris. Nah, inilah yang menyebabkan penganiayaan besar dan mereka lari. Mereka pergi ke Belanda dan banyak yang pergi dari Belanda kemudian pakai Mayflower ke Amerika. Jadi larinya orang Puritan adalah karena jatuhnya parlemen, karena matinya Cromwell. Jadi Cromwell ternyata melindungi gerakan Puritan loh selama dia hidup. Nah, akhirnya restorasi Raja Charles terjadi, Charles kedua. Sekarang Charles ketiga jangan marahin dia ya, dia udah nggak tahu juga apa yang terjadi dulu. Cuma sama nama, tapi peristiwanya lain. Nah, maka kaum Puritan mulai ditindas, diusir, dianiaya, diperlakukan dengan sangat mengerikan, dibunuh, sehingga mereka tidak tahu lagi bagaimana bertahan di negara Inggris dan mereka pergi meninggalkan Inggris. Dan ini sangat disayangkan. Inggris mempunyai kekuatan besar untuk maju secara intelektual dan kedalaman berpikir. Tetapi orang-orang penting yang mempunyai intelektualitas dan kedalaman berpikir akhirnya pergi. Perginya pertama ke Belanda untuk bikin kapal, tunggu sampai ada uang untuk bikin kapal besar, baru mereka lanjut ke Amerika. Salah satu yang bikin teologi dan juga politik Amerika maju adalah kaum Puritan yang pergi ke sana. Jadi banyak kekuatan yang harusnya Inggris terima itu jadi hilang. Ini miripkan dengan kasus di Prancis ya, ketika ada pembantaian hari Bartolomeu. Banyak orang yang menganut Protestan akhirnya lari ke Swiss. Geneva yang ketimpa banyak orang brilian datang ke situ. Nah mungkin Bandung juga dapat ketimpaan banyak orang brilian datang ke sini kalau misalnya ada pengusiran orang reform di tempat lain. Misalnya ada penganiayaan orang GRI, oke ini buruk lah. Ya itu yang terjadi ya, jadi Inggris kehilangan banyak orang-orang penting, orang-orang pintar, hamba-hamba Tuhan yang brilian. Dan mereka ya sudah, mereka akhirnya mendapatkan kerugian yang mereka sendiri nggak sadar karena urusan politik dan posisi dari gereja Inggris sendiri. Nah inilah yang membuat Puritan akhirnya berakhir. Nah semangat Puritanism itu nggak berakhir, tapi kelompok Puritan sudah nggak ada. Mereka sudah diusir dari Inggris dan mereka tidak lagi disebut Puritan di tempat lain. Nah maka Inggris mengakhiri periode yang sangat indah yang mulai berlangsung dari abad ke-16 sampai abad ke-17 dengan penganiayaan. Nah itulah yang mengakhiri kelompok Puritan. Nah ini mengenai sejarah singkat tradisi Puritan. Lalu kita masuk ke yang kedua, hal apa secara teologi yang jadi sumbangsi penting dari kelompok Puritan. Nah saudara, mereka punya 4 hal yang umumnya jadi sumbangsi besar di dalam teologi. Yang pertama adalah penekanan terhadap ibadah, worship. Pemurnian ibadah ini tema reformasi. Jadi kalau saudara mengatakan, kenapa sih GRI kritik-kritik ibadah dari orang lain? Memang itu kebiasaan kita dari nenek moyang kita gitu ya. Nenek moyang kita itu pengkritik ibadah. Calvin punya pendapat bahwa Luther itu menemukan kembali Injil. Menemukan kembali bukan berarti sebelumnya nggak ada, cuma dilupakan. Luther menemukan kembali Injil dan tugas kita sekarang adalah menyingkirkan para penyembah berhala. Jadi Calvin pakai kata cukup keras ya. Di gereja banyak patung yang disembah. Ini mesti nggak boleh ada loh. Jadi penyembahan berhala yang Calvin bilang adalah ibadah gereja mesti diganti dengan living image. Dead image diganti dengan living image. Gambar mati yaitu patung-patung untuk patung-patung Santa Maria, Santa Angela, Maria Bintang Laut, apapun lagi nama sekolah yang ada di Bandung. Itu semua harus diganti. Diganti dengan apa? Dengan living image. Living image itu apa? Memahami manusia. Nah jadi Calvin ini jadi penerobos di dalam doktrin manusia sebenarnya. Karena sebelumnya tidak banyak penggalian tentang doktrin manusia. Baru di reformasi ini digali. Dan Calvin mengatakan, manusia adalah living image.
Maka ibadah itu harus berpusat kepada firman, maksudnya bukan ke khotbah, firman. Berpusat kepada firman. Dengan arti segala hal yang firman Tuhan ajarkan, mesti diincorporate ke dalam tradisi Kristen. Ini tema Calvin yang penting ya. Semua ajaran Alkitab mesti digabungkan dengan tradisi Kristen. Jadi Calvin nggak bilang, ganti semua kembali ke abad pertama. Kembali ke ibadah Kisah Rasul. Enggak. Bukan itu yang dia maksud. Yang dia maksud adalah ibadah kita yang sudah ada ditata ulang berdasarkan ajaran Alkitab. Nah ini namanya reformasi. Kalau revolusi lain, revolusi berarti semua dibuang, lalu kita bikin yang baru. Banyak orang mau revolusi ibadah dengan mengatakan, mari kembali ke Kisah Rasul. Perjamuan kudus kan di zaman Kisah Rasul nggak kayak kita sekarang, saudara tahu ya? Perjamuan kudusnya seperti apa? Kalau saya boleh uji sedikit Prana. Zaman Kisah Rasul? Makan roti. Nah, kasih pilihan ganda lah ya. Seperti apakah perjamuan kudus di zaman Kisah Rasul? A. Digabungkan dengan makan bersama. B. Tidak digabungkan dengan makan bersama. Jawabannya benar. Digabungkan dengan makan bersama. Ada kebaktian, setelah kebaktian makan bersama. Di dalam makan bersama itu ada pecah-pecah roti, kemudian minum anggur. Dan yang pimpin akan mengatakan, ini kita lakukan karena Kristus memerintahkan. Sekarang kok kita nggak lakukan itu sih? Ya Pak, nanti jadi lama kebaktiannya, pisah-pisah meja lalu ngobrol-ngobrol, kemudian nunggu satenya datang gitu ya, baru nanti perjamuan. Kita nggak setia sama Alkitab. Nah, Calvin nggak setuju cara itu. Calvin mengatakan yang sudah terjadi ditata ulang, bukan dirombak. Gereja Katolik sudah punya liturgi, mari kita tata ulang. Perlu nggak ada misa? Perlukah ada proses untuk roti berubah jadi tubuh Kristus? Nggak perlu. Kalau gitu ini kita cut. Perlukah ada doa kepada santo atau santa? Nggak perlu. Kalau ini gitu kita cut. Apa yang jadi center ketika orang masuk kebaktian? Di dalam tradisi Katolik, kalau orang masuk kebaktian, senternya itu adalah meja perjamuan. Jadi communion itu adalah senternya. Tapi di dalam pengertian yang digali dari kitab suci, senternya itu adalah suara firman yang dikumandangkan. Calvin tidak ngotot untuk rombak. Bahkan gereja Saint Pierre, gereja di Geneva, itu tetap dengan gaya Katolik dengan mimbar tinggi yang ada di sebelah. Harusnya kan mimbar di tradisi reform di tengah ya. Tapi Calvin punya masih pinggir di atas lagi. Orang pegel loh kalau duduk di depan. Pulang minta dipijit gitu ya. Nah jadi Calvin bukan perombak, tapi dia ingin tata ulang. Nah, maka dia mengatakan, mari singkirkan dead image. Mari kita singkirkan yang tidak alkitabiah. Mari kita tambahkan yang alkitabiah. Bukan rombak, tapi ubah. Nah, ini kan yang beda dengan misalnya tradisi Pentakosta atau karismatik kan. Rubahnya itu ekstrim. Merubah ekstrim. Bagi saya merubah ekstrim itu tanda kesombongan. Maksudnya sombong adalah yang lama salah, kita punya gaya baru. Nah, itu nggak benar ya. Reformasi nggak boleh gitu. Reform nggak boleh gitu. Yang lama salah, kita pakai yang baru total. Enggak. Nah jadi Calvin mengatakan, ayo kita ubah. Yang nggak bisa kita buang, yang bisa ya nggak apa-apa. Yang masih kurang kita tambahkan. Apa yang masih kurang kita masukkan. Nah ada perbedaan sedikit antara Calvin dan Luther. Calvin lebih suka suara manusia dan minimalisir semua musik yang lain. Karena katanya musik itu jadi semacam hiasan yang luar biasa ekstravagan, yang bikin kita nggak menghargai kesederhanaan Injil. Jadi musik nggak usah ada, nyanyian aja yang ada. Tapi jangan bandingkan nyanyian tanpa musiknya ke Geneva dengan kita ya. Mohon maaf saudara nggak seberbakat mereka sebagai jemaat. Karena mereka rata-rata udah punya insting choir. Jadi begitu nyanyi bersama tanpa musik, nyanyinya begitu lively menurut catatan ya, karena nggak ada rekaman. Dan langsung orang bisa pecah suara. Kalau sekarang kan suaranya pecah literal gitu ya. Suaranya mengganggu telinga dan bisa bikin telinga pecah. Nah jadi meskipun nggak pakai alat musik, tapi keindahannya lain lah dengan sekarang. Nah ini Calvin, kalau Luther nggak setuju. Menurut Luther ya segala kelimpahan sorgawi dan kesenangannya itu bisa digali selimpah mungkin. Selimpah mungkin. Nah GRI lebih setuju Luther dalam hal ini. Makanya kalau bisa kita ada alat musik tambahan lagi. Bahkan di persekutuan pun ada tambahan biola ya. Nah ini agak beda dengan Calvin. Mungkin Calvin batuk-batuk di sorga lihat. Tapi enggak lah ya, Calvin udah ngobrol sama Luther dan udah diyakinkan sama Luther ternyata lebih bagus pakai mini orkestra dan organ dan piano daripada cuma suara manusia. Apalagi kalau Calvin dengar kita nyanyi langsung. Calvin bilang benar-benar alat musik lah gitu ya. Kasihan telinga kita. Oke, nah jadi reformasi ibadah ini jadi tema pertama di dalam hal pertama yang saya mau bahas di dalam teologi Puritan. Bagi orang Puritan, worship itu penting. Bagaimana kamu beribadah? Bagaimana kamu mengekspresikan kekagumanmu kepada Tuhan? Ibadah nggak bisa dianggap remeh.
Nah, ibadah itu bisa menghina Tuhan jika dijalankan dengan cara kafir. Nah, makanya salah satu keberatan mereka adalah gesture ketika perjamuan kudus. Mereka nggak bisa terima sama sekali. Dan orang Protestan lain bilang, aduh kamu kok protes banget sih? Kami aja udah disebut Protestan, nggak tahan sama protesmu. Tapi mereka bilang, nggak bisa loh, gesture ini gesture Katolik. Ini konsep teologinya salah. Dan mereka bingung, saya nggak ngerti konsep teologi yang kamu maksud. Nah, jadi mereka punya keseriusan menata ulang ibadah, mirip dengan semangat reformasi generasi kedua. Ini hal pertama. Nah, maka mereka melihat bagaimana pujian ditata untuk Tuhan. Bagaimana musik terbagus harus dibuat untuk Tuhan. Ini jadi tradisi bagus di dalam gereja Inggris sampai abad yang ke-19. Kita dapat banyak sekali warisan musik-musik yang bagus dari komposisi yang indah yang dibuat di dalam zaman mereka. Nah, itu sebabnya ketika kita melihat ibadah yang buruk, lalu kita punya hati sedih, harusnya nggak begini. Kenapa harusnya nggak begini? Karena kamu nggak ngerti di balik ini ada penghinaan kepada Tuhan. Nah, ini yang orang Puritan sadar dan harap GRI sadar ya. Ketika melihat orang beribadah dan mengatakan, aduh harusnya jangan gini, di dalamnya ada penghinaan kepada Tuhan. Enggak, saya enggak menghina Tuhan. Saya beribadah dengan hati yang takut akan Tuhan. Betul, kamu punya hati bagus, tapi gayamu salah. Saudara, kalau gesture saudara salah, meskipun hatimu baik, kan nggak bisa diterima kan? Umpama saya nggak ngerti, saya acungkan terus tangan saya ke Kenvin. Kenvin, kamu ngapain? Oh, saya mau bilang aku mengasihi dia. Maksudnya, hatimu di genggaman tanganku gitu. Nggak bisa, gesture itu harus gesture itu harus dipahami secara umum. Kalau saya pakai gesture aneh yang orang lain nggak ngerti, nggak bisa. Gesture itu komunikatif sifatnya. Dan kalau gesture itu bersifat komunikatif, ya saya nggak bisa pakai pendapat sendiri, mesti pakai pendapat umum. Ini kan wajar ya, kalau saudara ketemu orang dewasa yang berdiri, saudara ikut berdiri kalau ngobrol. Ini kan udah pada tahu by the way kan ya. Baru tahu. Oke, nggak apa-apa. Nanti lain kali kalau ada orang dewasa ngobrol sama saudara, saudara duduk, saudara berdiri. Itu lebih menghormati. Nah, ini gesture umum. Demikian juga kalau orang ulurkan tangan salaman, saudara nggak menepis begini kan? Nggak, itu gesturenya salah. Nah, kalau kita mengerti bagaimana memperlakukan orang lain dengan sikap yang benar, kok kita nggak bisa menganggap itu juga berlaku untuk Tuhan ya? Kenapa kita nggak bisa bilang bahwa gesture ibadah kita itu harus diatur dengan pengaturan teologi, bukan pengaturan hobi? Nah, gereja sekarang pakai pengaturan hobi kan? Kenapa pakai alat musik ini? Saya suka. Apa landasan teologinya? Apa sih teologi? Yang penting mengasihi, gitu kan? Nah, ini yang jadi problem. Nah, maka orang Puritan sudah lihat itu. Ada problem di dalam kamu beribadah. Kamu tidak beribadah dengan pengertian yang didorong oleh teologi yang menghormati Tuhan. Jadi bagi mereka, teologi berkait dengan ibadah. Nggak bisa seperti ini. Saya mau ada perubahan. Saya tidak mau yang kamu lakukan dipraktekkan di gereja, dan seterusnya. Ini hal pertama. Hal yang kedua adalah aplikasi praktikal adalah teologi sifatnya. Ini ciri juga dari tradisi Puritan. Teologi itu adalah praktis. Bukan praktis dalam arti nggak usah bahas teologi, tapi artinya bahas praktikal secara teologis. Sebenarnya ini poin yang sangat bagus ya. Bagaimana mengerti kehidupan praktis? Ya pikirin teologinya. Jadi the theology behind, di balik segala tindakan praktis. Mereka yang mempelopori, paling tidak di dalam dunia berbahasa Inggris ya. Kalau dalam dunia berbahasa Yunani, berbahasa Latin ya, ini udah terjadi. Sudah banyak yang gali. Dan tulisan dari dunia Inggris ya, Puritan yang pertama lakukan. Mereka mencoba mengaitkan antara konsep Tritunggal misalnya dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana saya yang beriman kepada doktrin Tritunggal yang benar, bukan yang salah, mengaitkan pemahaman doktrin yang benar ini ke dalam penghargaan saya kepada orang lain misalnya. Ini aspek kedua. Mereka sangat menekankan aplikasi yang bersifat teologis. Agak lain dengan suaranya, agak lain pengertiannya dengan zaman kita. Zaman kita mengatakan, ayolah yang praktis-praktis aja. Tapi orang Puritan mengatakan, ayolah praktis itu yang teologis-teologis aja. Jadi kamu jalankan hidup yang teologis-teologis aja. Kenapa kamu menikah? Karena ada teologi di baliknya. Kenapa kamu membesarkan anak? Karena ada teologi di baliknya. Nah, saudara mulai berpikir kan, kalau teologi mesti diterapkan di dalam segala bidang hidup, ya susah dong. Mesti ada orang yang susun pengajarannya. Ada. Maka mereka menerbitkan katekismus. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan tentang doktrin keselamatan, tentang pengertian tentang iman Kristen, diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kelompok Puritan menekankan kembali pendidikan publik.
Salah satu tema dari Protestan yang sangat penting yang sekarang mulai banyak diangkat, itu adalah tema tentang pendidikan, tema tentang pedagogi. Salah satu contoh adalah satu artikel ditulis tentang Calvin punya tafsiran Perjanjian Lama. Itu artikel bagus sekali. Saya setelah baca, saya pikir harus lebih banyak orang yang studi bidang ini ya, dunia pendidikan. Saya coba bicara dengan pendeta Ivan Kristiono, dia kan mau dalami pendidikan ya. Dia mau dalami dari sudut pandang dari satu orang filsuf yang saya lupa sekarang, Comenius. Ya itu. Lalu saya mau coba ngobrol, ini belum sempat ketemu ya. Saya bilang, mau nggak gali dari Calvin? Atau Melanchthon misalnya, Melanchthon. Ini dua orang menggali pendidikan dengan luar biasa. Tapi Calvin nggak bikin buku pendidikan. Dia bagikan itu di dalam misalnya komentari Perjanjian Lama. Nah, artikel ini mengatakan, ini artikel dari seorang namanya Karin Mah. Dia mengatakan bahwa Calvin itu punya pengertian bahwa Israel itu dididik di dalam tahap untuk mengenal Kristus. Di bagian awal patristik, para bapak-bapak Abraham, Ishak, Yakub. Ini diberikan konsep yang berpusat ke mesbah, bukan ke bait. Lalu setelah Israel muncul, semua berubah ke bait. Nah, kenapa begini? Ada unsur pedagoginya. Jadi konsep pendidikan Calvin ini sangat penting untuk digali. Dan ternyata bukan cuma Calvin, karena kaum Puritan juga berpikir tentang itu. Bagaimana mendidik orang untuk mengerti teologi dan mengaplikasikannya? Ya belajar. Nah, itu sebabnya belajar adalah tema penting di dalam tradisi Protestan. Mungkin orang mengatakan, capek kalau ke GRI belajar melulu. Tapi orang itu suka nggak adil ya, nggak ngomong hal yang sama di kelas. Capek ke ITB belajar melulu. Kenapa nggak ada universitas yang kerjanya nari-nari? Mau? Universitas Tari Bandung? Tetap ITB kok, Institut Tari Bandung. Kan nggak, karena saudara nggak mau. Saya mau belajar. Waktu kelasmu kurang belajar, kamu protes. Kalau dosen cuma cerita-cerita, saya kemarin pengalaman dikejar anjing loh, seru loh. Saya juga pernah pengalaman pelihara ikan cupang dan lain-lain. Saudara bilang, kok cuma begini sih? Tapi kalau khotbah begitu agak dalam. Saudara bilang, kenapa nggak cerita ikan cupang, Pak? Gitu ya. Bapak pernah dikejar anjing nggak? Cerita itu aja, gitu kan? Nggak adil. Banyak orang nggak adil sama gereja. Karena gereja nggak boleh dalam. Kalau kampus harus dalam. Nggak fair. Kalau mau semuanya dangkal. Setelah saudara lulus ditanya, dari mana? Universitas Dangkal Indonesia. UDI. Atau Universitas Pendangkalan Indonesia. Enggak, bercanda. Enggak. Jangan masukin ke hati ya. Oke, cuma bercanda yang terakhir tadi. Nah, jadi saudara sekalian, mereka coba rumuskan gimana cara mendidik jemaat, dididik dengan cara apa ya? Dan maksudnya dididik dengan cara apa itu bukan bagaimana saya bisa menarik, enggak. Mereka berpikir bagaimana mimbar bisa mendidik, bagaimana kelas bisa mendidik, bagaimana pembicaraan dengan orang itu bisa bersifat mendidik. Karena ini hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga, orang dalam para Puritan, kaum Puritan, tradisi Puritan, ini sangat menekankan pengertian tentang keterpisahan dari yang lain, kesalehan. Ini unsur yang jadi tekanan biasanya kan. Karena mereka dituduh sebagai kelompok separatis. Kamu Protestan tapi kok lebih ekstrim dari kami. Dan mereka mau menunjukkan bahwa gaya hidup kami ini adalah gaya hidup yang keluar dari pengertian yang limpah. Jadi ketika mereka beda dengan orang lain, mereka punya disiplin beda dengan orang lain, mereka punya kecintaan untuk belajar Alkitab lebih serius dari orang lain, mereka mempunyai gairah untuk datang ibadah dan mendengar khotbah lebih dari yang lain. Ini bukan untuk show off, tapi ini adalah dorongan umum dari pengertian. Karena saya ngerti, saya didorong untuk lakukan ini. Nah, jadi gaya hidup yang penuh api, zealous, tadi ada iklan living zealously ya. Ini gaya hidup yang umumnya diidentikan dengan Puritan. Tapi kalau ditanya kenapa orang Puritan digerakkan untuk mendorong diri lakukan ini? Jawabannya adalah karena ada keseriusan di dalam mengekspresikan kesenangan mengenal Tuhan. Saya sudah kenal Tuhan dan saya berbahagia karenanya. Nah, ini aspek yang keberapa tadi? 3 ya? Iya, 3. Jadi saya mengenal Tuhan dan saya digerakkan untuk karena senang dia. Digerakkan untuk giat. Nah, lalu akhirnya muncul hal keempat. Menurut saudara, hal apa yang paling bikin saudara senang Tuhan dan jadi giat? Siapa yang kena ujian sekarang ya? Nggak apa-apa kok, kalau saudara nggak bisa jawab, ada pilihan ganda yang lumayan sulit itu. Kenvin, kira-kira orang Puritan itu akan menekankan, saya senang sekali teologi. Di dalam aspek teologi apa ya? Ya? Pilihan, betul. Assurance, predestinasi. Ya saya tahu kamu nggak jawab itu, saya tahu. Ini namanya keberuntungan.
Mereka menekankan kepastian keselamatan. Ini bukan cuma untuk beradu dengan Arminian. Oh, kami posisinya Calvinis, bukan Arminian. Bukan. Tapi bagi mereka, nggak ada orang akan punya kegigihan bagi Tuhan jika mereka tidak sadar kalau mereka dimiliki Tuhan selama-lamanya. Nah, jadi saudara perlu diyakinkan nih. Kamu yakin nggak sih kalau kamu itu sudah milik Tuhan selamanya? Kalau saudara jawab belum, nggak akan mungkin ada zeal. Karena saudara nggak bisa zeal, nggak bisa zealous. Bisanya jealous. Saudara nggak bisa punya semangat kalau saudara tidak yakin akan komitmen dari pihak yang lain itu. Kalau saudara punya pacar lalu tanya sama pacaran, kita kira-kira hubungan ini akan dibawa kemana ya? Bisa ke Pascal 23, bisa ke bioskop, mau kemana terserah. Bukan, maksudnya ke yang lebih serius. Oh, lebih serius perpustakaan? Bukan. Maksudnya apa, kita pacaran terus atau nanti suatu saat akan menikah? Jangan ngomong nikah dulu dong. Loh, kenapa jangan ngomong nikah? Ya kan kita belum tentu jadi. Apa? Nah, kira-kira dia akan komit sama pacarnya enggak? Enggak. Ngapain berikan hati ke orang yang enggak yakin mau dijadikan apa saya ini? Ada yang mata-mata yang berubah. Wah, ini pengalaman saya. Nanti di kelompok konseling ya. Sama, saya dengan Tuhanku berelasi. Tapi saya nggak yakin kalau saya milik dia selamanya. Ya sudah, nggak akan ada kegigihan. Bagaimana bisa selamat kalau, bagaimana kamu bisa mencintai dia kalau kamu bahkan tidak tahu apakah kamu sudah pasti diselamatkan atau belum. Jadi kepastian keselamatan ini bukan bahan debat dengan orang Arminian. Ini yang disayangkan dari tradisi reform yang banyak disalah mengerti oleh orang sekarang. Kami pegang predestinasi, kami pegang doktrin pilihan, kami anti Arminian. Mari kita debat. Loh, bukan itu yang ditekankan. Orang Puritan memang berdebat, tapi debat mereka ada tujuan untuk zeal tadi. Karena kalau kamu tidak yakin kamu milik Tuhan selamanya, kamu nggak mungkin mencintai dia, kamu nggak mungkin hidup bagi dia, dan kamu nggak akan punya semangat untuk dia. Nggak mungkin. Jadi saya harus sadar saya milik Tuhan. Nah, ini poin yang keempat. Poin yang kelima, ada ekses negatif dari pengertian doktrin pilihan yang salah. Ekses itu namanya antinomian. Saya sudah yakin selamat, saya harusnya cinta Tuhan. Itu yang orang Puritan mau. Tapi yang terjadi sebaliknya, saya sudah yakin selamat, berarti berdosa juga masih oke dong ya. Aku kan anak Tuhan yang cuma akan didisiplin sedikit, jadi berdosa pun oke. Dan ini yang dikhawatirkan oleh kaum Puritan, antinomian yang terjadi di Inggris. Karena penekanan doktrin predestinasi secara salah. Jadi mereka mau menekankan doktrin predestinasi supaya kamu punya zeal untuk Tuhan. Tapi yang terjadi ada ekses negatif dari tradisi Protestan itu, yaitu bahwa mereka menekankan kepastian keselamatan dan mereka mengabaikan keharusan hidup suci. Nah, maka kaum Puritan menekankan kembali pentingnya hidup suci secara spesifik di dalam peran. Nah, ini yang penting ya. Puritan itu pakai peran setiap orang. Hidup suci itu bukan aspek abstrak yang umum. Mereka akan mengatakan sebagai suami hidup suci mesti apa? Suami hidup sucinya nggak boleh selingkuh, itu pasti. Tapi suami juga hidup suci yang nggak boleh kasar sama istri. Jadi bukan aspek-aspek yang abstrak gitu ya, tapi benar-benar dikonkretkan ke dalam situasi dari tiap-tiap orang, tiap-tiap golongan paling tidak. Kamu suami, jangan kasar sama istri, jadi teladan. Kalau nggak jadi teladan, dosa. Nah, ini tekanannya. Istri, kalau galak sama suami, dosa. Nih ya, calon-calon istri jangan galak sama suami. Ada orang perempuan ya sharing sama saya senang sekali dekat sama orang laki-laki pendiam. Saya sangat gampang jatuh cinta sama laki-laki pendiam. Kenapa? Karena saya bisa marahin dia dan dia nggak ngomong balik, gitu kan. Dari awal aja udah calon ibu galak, ini mau gimana ya? Jadi orang Puritan akan tekankan dengan detail, hei istri-istri jangan galak sama suamimu. Kamu tidak tunduk sama suami, dosa. Nah, ini kan spesifik. Anak-anak nggak taat sama orang tua, dosa. Orang tua tidak mencintai dan tidak jadi teladan untuk anak, dosa. Nah, ini tekanannya bagus. Jadi jangan jadi antinomian, tapi jangan bikin dosa itu umum. Pokoknya saya jangan berdosa, apa itu dosa? Ya pokoknya hal-hal seperti pornografi, mencuri, membunuh, benar itu pasti dosa. Tapi ada hal spesifik yang kamu toleransi loh. Misalnya sebagai mahasiswa malas, itu dosa. Sebagai pegawai malas, itu dosa. Sebagai orang yang harusnya punya tanggung jawab, nggak kerjakan tanggung jawab, bukankah itu juga dosa? Nah, jadi antinomianisme ini diserang atau dicegah oleh kaum Puritan. Saudara kalau baca Westminster Confession of Faith ya, ada beberapa bagian yang mengatakan jika orang belum pasti dia diselamatkan karena dia masih khawatir sebab dia masih berdosa, jangan cepat-cepat bikin dia pasti. Jadi ini kayaknya ada sisi yang seperti berlawanan, tapi nggak berlawanan kok. Ada konteksnya. Kalau kamu mau mencintai Tuhan, yakin kalau kamu sudah diselamatkan. Tapi kalau kamu masih main-main dengan dosa, jangan yakin kalau kamu sudah diselamatkan. Biar aja ragu.
Sampai kamu ada di dalam gereja, dikotbahin oleh pendeta, kemudian dapat teguran dari sesama, lalu kamu mulai ubah hidup karena persekutuan gerejamu, dan akhirnya kamu bertobat dan hidup lebih suci. Nah, ini yang diinginkan. Oke, lalu berikutnya Puritan juga sangat menekankan tentang aspek keluarga. Kenapa keluarga penting? Karena dari keluarga muncul kekacauan di dalam masyarakat. Salah satu konsep yang penting yang dikeluarkan di dalam tradisi Protestan Inggris adalah covenant, konsep perjanjian. Covenant, perjanjian antara Tuhan dan manusia, disoroti sebagai covenant yang bersifat mengikat dan sangat-sangat menuntut. Nah, ini yang ditekankan juga di dalam pernikahan. Pernikahan disadari sebagai relasi yang mirip dengan relasi perjanjian antara Allah dan umat. Nah, maka apa yang harus dipahami dari kitab suci tentang pernikahan, itu semua dipahami di dalam konteks covenant, perjanjian. Maka suami dan istri diikat dengan perjanjian, dengan kasih, dengan keseriusan, dengan kesetiaan, sampai kematian memisahkan. Dari situ akan muncul aspek-aspek lain, seperti mendidik anak, seperti mengajar teologi, seperti berdoa bersama, seperti beribadah, seperti pengajaran katekismus. Bahkan orang-orang tua dilatih untuk bikin katekismus, untuk mendidik anaknya dengan tanya jawab, yang orang tuanya sendiri gumulkan dan coba pahami dari sudut pandang anak. Nah, jadi ini yang ditekankan di dalam aspek keluarga. Maka tradisi Puritan memberikan kepada kita usaha yang gigih untuk merombak masyarakat. Bagaimana masyarakat dirombah dengan teologi? Ini satu kepercayaan dari Puritan yang banyak hilang di zaman kita sekarang. Bagaimana ubah pemerintah dengan teologi yang benar? Bagaimana mengubah keluarga dengan teologi yang benar? Bagaimana mengubah hidup anak muda dengan teologi yang benar? Bagaimana mengerti firman dengan teologi yang benar? Bagaimana mengerti hidup Kristen dengan teologi yang benar? Nah, itu sebabnya pengertian Calvinis atau pengertian reformasi secara doktrinal, secara teologi, ini mati-matian diperjuangkan oleh orang-orang Puritan. Mesti ada di parlemen, mesti ada di pemerintahan Inggris, mesti ada di gereja, mesti ada di aturan bersama yang mengikat seluruh negeri ini. Nah, kira-kira ini ya hal-hal dasar atau hal-hal pendahuluan untuk Puritan. Kalau saudara tertarik untuk baca lebih lanjut, saudara bisa cari di internet source tentang Puritan banyak sekali. Bisa baca dari Joel Dickey atau dari J.A. Packer ya pernah tulis tentang Puritan juga. Saudara bisa pelajari lebih lanjut dari orang-orang ini. Nah, kiranya Tuhan memimpin, kita juga memperjuangkan hal yang sama untuk zaman kita, di mana kegigihan memperjuangkan teologi masuk ke dalam masyarakat, dan keteraturan untuk menyeimbangkan antara kepastian saya milik Tuhan dengan kegigihan untuk hidup suci bisa menjadi pola yang juga kita perjuangkan.